Kalau terjadi ketidakseimbangan hormon, itu dampaknya apa aja sih, Dok? Yang namanya imbalance hormon malah kadang-kadang saat ini dimulai dari kecil. Yang paling sering kita jumpain sebenarnya adalah imbalance hormon insulin. Karena diet yang sekarang tuh cenderung kita bilangnya diet yang high sugar ya. Semua aspek kehidupan kita itu tuh biasanya sebenarnya related to hormon gitu ya, sampai kita tua juga nanti kalau hormon kita nanti kayak misalnya gitu insulinnya tinggi-tinggi terus, diabetes, ujung-ujungnya nanti ketika tua demensia sama Alzheimer. Jadi kalau kita udah menopause terus kita gemuk, sel lemak kita menghasilkan estrogen, sementara progesteron udah nggak diproduksi, sehingga ketika kita udah menopause tetap terjadi yang namanya estrogen dominans. Jadi resiko untuk cancer dan lain-lain malah meningkat. Gitu. Ya. Halo The Healthier, bersama lagi kita di Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic Broadcast. Bersama Dr. Grace, kita mau ngobrol-ngobrol soal imbalance hormon. Hai dokter. Hai. Sehat-sehat ya dok? Alhamdulillah. Dokter, kita banyak nggak tahu nih dok. Kalau terjadi ketidakseimbangan hormon, itu dampaknya apa aja sih dok? Oke, kita ngomong ketidakseimbangan hormon tuh sebenarnya cukup luas ya. Kita ambil satu aja dulu daripada sekian banyak hormon. Hormon kan banyak banget. Kita ngomong yang imbalance hormon, estrogen dan progesteron. Memang yang cukup hype ya, yang banyak dibahas adalah imbalance hormon pada wanita. Walaupun pada laki-laki juga ada masalah tersendiri tuh kalau misalnya imbalance hormon. Nah, tapi pada wanita ini cukup pengaruhnya cukup besar imbalance hormon pada kehidupan ya. Contohnya salah satu imbalance hormon antara progesteron dan estrogen ya. Biasanya kalau progesteronnya rendah, estrogennya tinggi, kita sebut estrogen dominans ya. Laki-laki juga ada yang laki-laki estrogen dominans. Kalau laki-laki yang estrogen dominans biasanya perutnya buncit, gemuk, gitu ya. Nah, pada perempuan yang estrogen dominans berarti estrogennya tinggi, progesteronnya itu rendah, itu banyak sekali korelasinya dengan kesehatan. Yang paling gampang kelihatan itu biasanya orang-orang dengan estrogen dominans itu gemuk ya, karena estrogen itu hormon yang menumpuk lemak ya, sementara lemak menghasilkan hormon estrogen salah satunya. Jadi kayak lingkaran setan, hormon ngasilin estrogen, estrogen numpuk lemak, lemaknya tambah banyak, ngasilin estrogen tambah banyak, seperti itu ya. Itu satu. Jadi orang-orang dengan estrogen dominans itu weight gain. Yang kedua, orang-orang estrogen dominans itu estrogen itu hormon yang related to cancer ya. Jadi cancer apa aja, tumor dan cancer ya. Mulai dari misalnya di endometrium, jadi bisa ada miom ya, lalu ke ovarium, lalu ke breast ya, kayak payudara, mulai dari yang jinak kayak fibroadenoma mame sampai yang ganas ya. Jadi itu semua tumor-tumor atau cancer yang related to hormon estrogen ya. Terus banyak lagi yang dipengaruhi oleh estrogen gitu. Jadi tapi yang bikin kita concern ya dua itu, mulai dari weight gain, karena kita udah tahu ya kalau weight gain korelasinya nanti ujung-ujungnya ke metabolic health pasti. Baru ngomongin weight gain aja ujung-ujungnya tetap jadi estrogen mempengaruhi nanti mulai dari sakit jantung, stroke ya, terus penyakit-penyakit metabolik lainnya kayak diabetes dan lain-lain. Jadi hanya gara-gara lemak yang numpuk ujung-ujungnya ke metabolik. Lalu cabang berikutnya adalah ke arah cancer. Jadi estrogen itu benar-benar cukup signifikan untuk harus dibalance dengan si progesteron. Begitu ya dok ya. Oke. Sebenarnya kita sudah cukup sering membahas imbalance hormon yang berdampak pada metabolic disease gitu kan dok ya. Nah mungkin kita sekarang bisa sharing kepada healthier kita bahwa ternyata imbalance hormon juga berdampak pada cancer. Iya, benar-benar ya. Jadi mungkin dokter bisa jelaskan tuh. Tadi kan pada wanita, terus kemudian pada pria. Mungkin bukan sekelumit tapi luarnya dulu kali dok ya, bisa dikasih tahu
apa iya imbalance hormon itu bisa mengakibatkan kanker? Buat siapa? Buat pria. Buat pria dan wanita. Kalau wanita kan tadi udah dibilangin bahwa memang ada cancer yang related to hormon, ya kan. Kalau yang perempuan udah firm udah ya, pasti udah jelas ya. Firm. Maksudnya tadi mau ngomong yang pria Iya, maksudnya. yang pria. Kalau pria sebetulnya nggak terlalu signifikan harus ke hormon ya, tapi memang hormon pasti mempengaruhi metabolisme pada laki-laki, terutama metabolisme lemaknya gitu ya. Memang ada yang bilang kalau misalnya estrogen dengan mempengaruhi ke prostat, tapi belum firm dibuktikan bahwa estrogen mempengaruhi prostat. Karena kayak misalnya kalau laki-laki kalau ada prostatnya membesar nggak boleh minum kacang kedelai segala macam karena itu kan fitoestrogen gitu, tapi belum bisa dibuktikan. Tapi memang kita lebih baik hati-hatilah daripada kita abaikan seperti itu. Oke. Kalau gitu kita balik tadi ke imbalance hormon pada wanita dulu deh dok ya, yang memang lebih kayaknya lebih berbahaya ya dok ya. Walaupun pada laki juga berbahaya, cuman pada perempuan ada tambahannya, bukan sekedar metabolisme disease tapi juga pada cancer. Nah betul. Dok, aku mau nanya nih dok, imbalance hormon itu bisa terjadi juga pada anak-anak ya dok? Yang namanya imbalance hormon malah kadang-kadang saat ini dimulai dari kecil. Yang paling sering kita jumpain sebenarnya adalah imbalance hormon insulin. Karena diet yang sekarang tuh cenderung kita bilangnya diet yang high sugar ya. Jadi anak-anak dimulai dari nggak usah nunggu dia teenager, lihat aja anak-anak SD sekarang udah pada gemuk-gemuk, terus mereka juga jarang bergerak sehingga hormon-hormon insulinnya dari kecil udah tinggi. Makanya pemerintah concern bahwa nanti anak-anak banyak menderita diabetes katanya kan. Iya, udah ada beritanya. Ya, itu hormon yang sebelum mereka akil balik kan nanti kalau hormon kita cerita estrogen, progesteron, testosteron dan lain-lain kan nunggu akil balik kan. Nah, tapi ada hormon yang ketika belum akil balik pun juga udah bisa berantakan karena lifestyle-nya yang salah gitu ya. Jadi pola makannya yang terlalu tinggi, simple karbo, minuman-minuman manis, cemilan-cemilan manis, terus nggak bergerak, terus tidurnya begadang, nggak pernah exercise gitu kan. Nah itu membuat hormon insulinnya naik. Kalau udah ngomong hormon insulin naik, hormon apa lagi yang naik? Hormon leptin ya. Hormon leptinnya naik, grelinnya juga nggak seimbang antara leptin dan grelin. Jadi hormon leptin dan grelin kan hunger hormon ya, hormon yang bikin kenyang dan hormon yang bikin lapar gitu sih, dua hormon itu. Nah 3 hormon insulin, leptin, grelin itu semuanya berantakan dari kecil, ujung-ujungnya nanti ke metabolic disease yang bisa diderita sejak masih muda gitu. Itu baru hormon yang satu gitu kan, maksudnya itu apa ada anak laki dan perempuan? Sama, laki-laki dan perempuan sama. Jadi kalau untuk ngomongin insulin resistance, leptin resistance ya, itu tidak terbatas gendernya ya, jadi perempuan laki-laki sama. Oke, nah dok, kemudian itu tadi pada anak-anak ya dok ya, kemudian meningkat lagi ini biasanya pada usia dewasa nih dok, gitu kan? Teenager lah biasanya. Teenager ya dok ya? Teenager dulu gitu loh. Nah ya di teenager ini resiko-resiko dari imbalance hormon ini seperti apa dok? Atau mungkin ada gejala-gejalanya nih dok, udah kelihatan dari luar? Kalau teenager ketika dia baru mulai menstruasi segala macam, biasanya imbalance hormon kelihatan dengan hormon androgennya meningkat gitu ya. Jadi baik perempuan mau laki-laki jerawatan gitu ya. Maksudnya bukan jerawatan yang normal kali ya dok, jerawatnya yang banyak banget gitu atau gimana dok? Jerawatannya berlebihan. Berlebihan. Gitu, ya kan. Jadi sinyal itu berarti dok ya. Hormon testosteronnya tinggi kalau kayak gitu ya kan. Sama estrogennya juga sekarang juga karena cenderung gemuk ya, estrogennya masih teenager juga cenderung gemuk. Jadi keluhan-keluhan anak-anak ABG sekarang dengan mens tidak teratur, mukanya jerawatan, terus gampang gemuk gitu, itu sebenarnya tanda-tanda dia ada hormonal imbalance hormon. Nah, berarti sementara selama ini yang kita tahu yang berkembang di masyarakat, ketika anak-anak kita jerawatnya berlebih, kita ngobatinnya cuma bagian muka. Iya betul. Jadi ternyata kita cuma salah dengan sebenarnya. krim-krim tanpa
ngelihat root cause-nya gitu. Ya. Jadi kalau jerawat itu kita kembali lagi deh semua all diseases start from your gut. Jadi semua penyakit mulainya dari perut. Sebenarnya begitu. Dari perut yang akan berdampak pada hormon. Jadi ya betul. Untuk para healthier orang tua, kalau punya anak yang remaja dan jerawatnya agak berlebih, gemuk, jerawatan, mensnya jadi berantakan, irregular menstruation ya, maksudnya maju mundur gitu kan, terus mulai tidurnya juga berantakan gitu, terus ada rasa kayak males, mager gitu kan. Itu juga atau nggak semangatnya hilang, sekolah juga jadi males, itu udah tanda-tanda hormonal imbalance itu. Jadi sebaiknya diwaspadai dan segera cek ya, karena kalau tidak nanti dampaknya panjang terus-terusan, banget. Tambah memburuk pastinya ya. Ya, dampaknya inget tuh 2 tadi, kalau nggak metabolism disease atau cancer kayak gitu kan. Juga bisa ke mental health, jadi kayak depresi, ya, anak-anak yang jadi nanti akhirnya ada kayak hambatan bersosialisasi, cuman gara-gara kayaknya cuma hormonal imbalance aja terus merembet kemana-mana. Nah, oke, itu pada remaja, Dok. Sekarang sinyal yang bisa kita tangkap dari yang udah dewasa, Dok, mature, hampir sama sih sebenarnya. Kalau dewasa kita bagi yang belum perimenopause dan yang sudah mulai perimenopause, menopause. Kalau yang masih dewasa dan belum masukin menopause biasa sama seperti teenager, weight gain ya. Kalau ngelihat umur 30 udah mulai habis melahirkan anak pertama, anak kedua, berat badan susah turun. Dok, kalau gitu sebentar, katanya umum, Dok, kalau habis melahirkan. Enggak dong ya. Kalau habis melahirkan itu bukan berarti harus gendut. Berarti tidak umum ya, Dok, ya. Karena selama ini kayaknya harus dimaklumi. Kan habis melahirkan jadi gendut. Enggak juga ya, Dok. Apalagi kalau melahirkan normal kan udah bisa mulai olahraga ya. Paling nggak setelah selesai nifas ya mulai olahraga gitu ya. Sekarang juga operasi juga udah canggih kok. Nanti tanya sama dokternya kalau udah mulai olahraga bertahap, tapi jangan langsung berat. Ya udah bisa mulai olahraga. Kadang-kadang kita karena memaklumi kegemukan setelah melahirkan akhirnya menunda-nunda olahraga gitu kan. Terus makannya 2 kali lipat karena buat anak. Padahal seperti itu gitu loh. Memang kita membutuhkan kalori yang lebih, tapi kembali lagi kadang-kadang yang salah itu adalah bukan 2 kali lipat porsinya, tapi pemilihan jenis makanannya. Jadi kita jadi kayak cenderung memperbolehkan badan kita makan apa aja. Akhirnya kita makannya yang mulai yang manis-manis, makanan yang kayak karbo simpleks, minuman apa aja juga oke. Kalau makannya tetap yang clean, yang bersih, walaupun kalorinya naik, karena kan kalorinya dibutuhkan yang lebih tinggi ketika menyusui ya. Itu habis buat menyusui gitu, jadi nggak numpuk juga. Jadi kembali lagi kita juga jangan merasa memaklumi terus memberi maklum. Akhirnya ya. Nanti terus Alan jadi susah turun nih habis melahirkan, susah turun berat badannya. Belum turun hamil lagi. Belum turun hamil lagi. Nggak taunya terjadi gitu. Sudah imbalance hormon itu. Iya betul ya. Jadi usahain ketika kita habis melahirkan makanannya juga makanan yang tidak, kembali lagi yang aku sering sebut yang high glycemic index. Jadi makanan yang tidak membuat kadar insulin di dalam darah kita tinggi gitu. Makin tinggi kadar insulin di dalam darah kita yang terus menerus tinggi kan mengakibatkan kondisi insulin resistance. Ntar ujung-ujungnya lapar mulu. Akhirnya makan terus. Iya makan terus. Nah, jadi bukan habis melahirkan dan menyusui yang bikin lapar, insulin resistance-nya bikin lapar. Ternyata begitu. Kadang-kadang memang bawaannya katanya aduh habis nyusui ini lapar, padahal kita harus waspada ya. Bisa jadi memang karena kalori yang keluar habis menyusui, tapi bisa jadi juga karena si hormon tadi, Dok. Hormon apa namanya, Dok? Betul. Mulai dari insulinnya naik ya, leptinnya juga resistance ya, grelin sama leptinnya enggak seimbang. Sehingga terasa lapar terus. Betul, padahal sebenarnya badan kita enggak butuh ya, Dok. Tapi karena imbalance jadi hormonnya salah kasih sinyal. Jadi kalau udah ngomongin hormonal imbalance memang semua aspek kehidupan kita itu tuh biasanya sebenarnya related to hormon gitu ya. Sampai kita tua juga nanti kalau hormon kita nanti kayak misalnya gitu insulinnya tinggi-tinggi terus, diabetes, ujung-ujungnya nanti ketika tua demensia sama Alzheimer.
Oh. Ya, jadi kalau udah ngomongin hormon yang related ke penyakit tua, nggak hanya diabetes, jantung gitu, ujung-ujungnya Alzheimer. Dan Alzheimer sekarang meningkat. Kapan kita mupuk penyakit Alzheimer? Ketika kita masih kecil. Kita dari kecil udah makan yang manis, dewasa begitu terus. Jadi ketika tua kita cepat pikun. Oh, gitu. Begitu healthy ya. Makanya dibilang Alzheimer itu diabetes type 3. Alzheimer itu diabetes tipe 3. Oh my God. Nah, oke dok, itu tadi pada usia mature sebelum menopause. Nah, sekarang kalau pada usia menopause. Iya, kalau menopause yang jelas sinyalnya, semua hormon dok, kan udah decrease ya, semua hormon udah turun. Tapi, nah ini nih jebakan Batman-nya. Ketika semua hormon udah turun, ya, hormon itu kan pada wanita diproduksi oleh gonad ya, dia memproduksi estrogen, progesteron, testosteron ya. Itunya kan udah nggak memproduksi. Tapi ada satu hormon yang tetap diproduksi walaupun gonadnya sudah nggak memproduksi hormon. Apa? Estrogen. Kan aku udah sebutin di depan. Oh, tetap ya dok itu? Iya, lemak yang banyak. Jadi kalau kita udah menopause, terus kita gemuk, sel lemak kita menghasilkan estrogen. Sementara progesteron udah nggak diproduksi. Sehingga ketika kita udah menopause, tetap terjadi yang namanya estrogen dominans. Jadi resiko untuk cancer dan lain-lain malah meningkat. Gitu. Ya, karena ketika kita tua, ingat estrogennya tetap diproduksi oleh kelenjar atau sel lemak, kelenjar sel lemak gitu. Ya. Sementara si progesteron, si balance-nya estrogen sudah tidak diproduksi. Oke. Nah, berarti gimana tuh dok? Caranya kita menyikapi supaya si estrogen yang terus diproduksi ini tidak membuat kita imbalance. Kurangin sel lemaknya. Kurangi sel lemak. Iya, jadi jangan gemuk ketika kita sudah masuki periode peri dan menopause. Kurangi sel lemak dalam bahasa yang lebih mudah itu adalah dok, jangan gemuk. Jangan gemuk dengan cara menopause ya, karena gemuk itu menghasilkan sel lemak itu menghasilkan estrogen ya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan gemuk, itu penting karena tadi gemuk itu membuat imbalance hormon yang akan menyebabkan metabolisme disease atau cancer. Makanya kenapa juga banyak udah usia menopause baru ketahuan ada cancer. Betul. Begitu ya dok ya. Begitu juga pada laki-laki dok. Sedikit aja dok, cancer pada laki-laki itu dok akibat imbalance hormon. Kan tadi udah disebutin kalau pada laki-laki yang paling kita mau ngomongin kita mau ngomongin cancer yang related to hormon pada laki-laki itu sebetulnya nggak terlalu signifikan gitu ya. Kalau mau ngomongin kanker prostat misalnya itu panjang, nggak hanya sekedar hormon gitu. Tapi yang penting intinya dijaga itu masalah keseimbangan hormon untuk menghindari tadi metabolisme disease dan cancer ya dok ya. Udah segitu aja dok. Demikian Healthier. Ya, silakan dipelajari, semoga bermanfaat. Thank you dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.